الحمد لله أول محمود وآخر معبود واقترب موجود الكائن قبل الكون بلا كيان والموجود في كل مكان بغير عيان والقريب من كل نجوى بغير احتجابه تنكر معرفته أحمد حمدا أستزيده في نعمته واستجيره من نقمته وتقرب إليه بالتصديق لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وعلى أصحابه وعلى نبيه والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قبال رمضان: يا أيها الناس قد إنه أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة وهو شهر أفضل الشهور عند الله وأيامه أفضل الأيام وساعاته أفضل الساعات ودعيتم إلى ضيافة الله وجعلتم من أهل كرامة الله. أنفسكم فيه تسبيح ونومكم فيه عبادة ودعاؤكم فيه مستجاب. فاسألوا الله بالدعاء خالصة وبنيات الصادقة وبقلوب الطاهرة أن يوفقكم من أعمالكم وتصدقوا بفقرائكم وقروا في كباركم وارحموا من صغاركم وصلوا أرحامكم وتحننوا على أيتام الناس ويتحننوا على أيتامكم. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, hari ini kita berada pada sebuah bulan yang sangat agung. Sebagaimana khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyambut bulan suci Ramadan, Rasulullah berkata, "Wahai manusia, telah datang di hadapan kalian bulan yang penuh dengan berkah, dengan penuh kasih sayang. Bulan yang di hadapan Allah lebih baik dari seluruh bulan. Hari-harinya lebih utama dari seluruh hari yang ada. Malam-malamnya lebih agung dari seluruh malam yang ada. Dan saat-saatnya adalah saat-saat yang lebih mulia di antara seluruh saat yang ada. Allah memanggil kalian untuk menghadiri jamuannya dan menjadikan kalian sebagai orang-orang yang mulia di hadapannya. Maka setiap doa-doa yang dipanjatkan pastilah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafas-nafas kamu menjadi tasbih, tidur-tidur kamu menjadi ibadah, amal-amal kamu diterima dan doa kamu mustajab. Memohonlah kepada Allah dengan niat yang tulus, dengan hati yang suci. Bersedekahlah di antara fukara kaum muslimin. Muliakanlah orang yang lebih tua di antara kamu. Kasihilah yang lebih muda di antara kamu. Sambungkanlah silaturahmi di antara kamu. Sayangilah para anak-anak yatim dari anak-anak yang ada di sekeliling kamu. Niscaya kelak anak-anak yatim yang kalian tinggalkan akan dikasihi oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini adalah khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut bulan yang sangat agung, salah satu bulan yang merupakan demonstrasi keagungan Allah.
Tidakkah kita melihat betapa agungnya bulan ini? Seluruh kaum muslimin di seluruh penjuru alam semesta memuliakan bulan ini, tunduk dan sujud, melaksanakan ibadah puasa sebulan penuh yang tidak kita dapatkan pada ajaran yang lain. Ini keagungan di mana Allah mendemonstrasikan kemuliaannya dalam bulan Ramadan ini. Di dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Al-Ghazali menggambarkan ketika penjelasannya sampai pada syahr Ramadan, dia menyatakan bahwa kalimatur Ramadan min kalimatir ramdha yang bil makna al-hajaru fis sahra. Dia katakan bahwa kata Ramadan berasal dari kata ramdha yang menunjukkan batu yang sangat panas di Sahara. Seakan-akan ketika bulan ini sebagai puncaknya bulan yang panas disebut sebagai nama Ramadan, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah tengah membakar hamba-hambanya. Ada dua hal yang dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Yang pertama, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah membakar seluruh dosa kaum muslimin yang melaksanakan ibadah pada bulan suci Ramadan ini, yang memuliakan bulan ini dengan tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan ini sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai syahrul maghfirah, bulan ampunan, bulan yang tidak ada dosa apapun yang tidak diampuni oleh Allah. Tidak ada keburukan apapun yang tidak dibersihkan oleh Allah pada bulan yang utama ini. Sehingga dalam khutbahnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa man syaqya fi hadza syahr hurimallahu ghufranahu. Orang yang paling celaka di bulan ini adalah orang yang Allah haramkan ampunan atas dosa-dosanya. Sekiranya dalam hadis disebutkan bahwa asqanas man la yaghfir fi zunubahu fi Ramadan fala yarju minhu ghairaha. Barang siapa orang yang paling celaka adalah orang-orang yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan suci Ramadan. Jangan harapkan maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di bulan-bulan yang lain. Dalam kehidupan kita menggoreskan beragam catatan dan lukisan dalam sepanjang kehidupan kita. Ada lukisan yang indah karena amal-amal baik dan amal soleh kita. Tapi bahwa ada banyak kemudian goresan-goresan yang kita malu ketika kita memandangnya kembali. Ada goresan-goresan yang gelap, goresan-goresan yang menampilkan kembali beragam keburukan yang pernah kita kerjakan dalam kehidupan ini. Kebodohan-kebodohan telah kita lewati dalam kehidupan kita ini, menggambarkan beragam kemudian kejelekan yang kita terjerumus dari dosa yang satu pada dosa yang lain. Allah memberikan beragam kenikmatan pada kita, tapi kita banyak menggunakan kenikmatan itu justru untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari nanti kelak, yauma tublas sarair, ketika Allah menyingkapkan segala rahasianya, betapa malunya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya saat ini Allah bukakan aib kita di hadapan seluruh manusia yang ada, kemana lagi wajah ini akan kita hadapkan? Beranikah kita masih keluar dengan kegagahan diri kita? Sekiranya Allah lepaskan hijabnya di antara diri kita dengan manusia yang lain, sehingga seluruh keburukan dan aib kita dapat disaksikan oleh seluruh manusia yang ada. Sebelum itu terjadi, maka bulan ini adalah bulan yang merupakan hal yang utama. Allah memanggil kita di bulan ini untuk memohon ampunan kepada Allah, bertobat atas seluruh dosa-dosa kita, menghapuskan kembali catatan-catatan kelam yang pernah terjadi dalam kehidupan kita ini, mengadahkan tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah dengan kasih sayangnya memberikan rahmat, memberikan maghfirahnya kepada kita semua. Kita bukanlah hamba yang baik, tetapi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha baik. Sekiranya kita tidak melakukan keburukan, maka di mana tempat nama Allah Al-Maghfirah yang maha memberikan ampunan? Maka ini adalah saatnya di mana kita menangis di malam-malam hari, menyesali seluruh perbuatan kita. Yang kedua, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah tengah membakar jiwa kita melalui ibadah yang sulit ini, ibadah yang berat ini, karena tidak pernah ada orang yang besar dalam kehidupan ini, orang yang sampai pada derajat kemuliaan, orang yang sampai pada derajat keutamaan, kecuali mereka setelah mendapatkan beragam ujian kesulitan.
Ujian demi ujian adalah gambaran tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kita sedang diuji saat ini dalam musibah wabah yang begitu panjangnya saat ini, sehingga kemudian itu membuat kehidupan kita menjadi kesulitan, rezeki kita menjadi susah, kehidupan kita kemudian menjadi berat. Itu semua ada ujian Allah sebagai satu tanda dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan pernah kemudian menjadikan seorang hamba itu mulia kecuali setelah melewati ujian demi ujian. Saksikanlah para nabi adalah orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihatlah bagaimana ujian ditimpakan kepada mereka. Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa jiwa para nabi bagaikan landak, semakin dipukul semakin dia membesar. Demikianlah Allah mengajarkan kemudian kasih sayangnya lewat beragam ujian. Allah tengah membakar jiwa kita melalui bulan Ramadan ini agar kita menjadi hamba-hamba yang mulia. Yang ketiga, bahwa Allah dengan derita yang ditetapkan pada bulan suci Ramadan, dengan ibadah yang berat sebagaimana Rasulullah mengatakan, furidallahu alaikumus siyam likai yastawi bainal ghani wal faqir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kewajiban ibadah puasa agar sama di antara orang-orang kaya dan miskin, agar kita sejenak kemudian merasakan derita bahwa bagaimana susahnya, bagaimana sulitnya kehidupan di tengah dengan kemiskinan. Saat ini saudara-saudaraku semuanya, ada banyak saudara-saudara kita yang jatuh dalam kesulitan. Berapa banyak kemudian tetangga-tetangga kita, kolega-kolega kita kehilangan pekerjaannya karena wabah yang terjadi pada saat ini. Mungkin lidah mereka tidak mampu menceritakan kesulitan rumah tangga mereka. Mungkin mereka tidak malu untuk menyampaikan derita yang mereka hadapi. Tapi disinilah Allah tengah menguji kita. Bagaimana empati kita, bagaimana simpati kita kepada saudara-saudara kita yang seiman. Saksikanlah bagaimana tetangga-tetangga kita itu tidur, bagaimana anak-anak mereka tiba-tiba menderita, bagaimana istri mereka yang selama ini tenang dan tentram terpaksa bekerja luar biasa untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka. Sementara mungkin kita yang masih berkecukupan tidur dengan nyenyak. Pada Rasulullah SAW mengatakan bahwa tidak akan pernah diterima amal seorang hamba yang tidur dengan nyenyak sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ini adalah satu ajaran Islam. Allah tengah membakar empati kita pada bulan suci Ramadan ini. Karena itu di dalam surah Al-Imran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tanda orang bertakwa sebagai tujuan akhir atau puncak tujuan dari ibadah puasa. Allah mengatakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Allah, yang Allah siapkan surga yang luas dari surga itu meliputi langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan lapang dan sempit, orang yang menahan amarahnya dan memaafkan sesama manusia. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kita mungkin saat ini mendapatkan kelebihan, marilah kita hentikan kemewahan kita sejenak. Marilah hal-hal yang tidak perlu untuk kita keluarkan dari harta kita simpan dan bagikan sedikit untuk saudara-saudara kita yang tengah dalam keadaan kesulitan saat ini. Ada banyak jalan menuju surga, tapi Rasulullah mengatakan bahwa jalan tercepat menuju surga adalah mencintai kaum fakir dan miskin. Abdul Al-Azim dalam satu riwayat dikisahkan pada awal bulan Ramadan di tengah kamarnya dia terjaga dari tidurnya, ia dapati cahaya yang luar biasa bergemerlapan di dalam kamarnya, ada wangian yang luar biasa, dan di pusat cahaya itu dia menjumpai satu makhluk yang begitu luar biasa.
Abul Al-Azim kemudian bertanya kepada makhluk itu, siapakah engkau? Makhluk itu berkata, aku adalah malaikat Allah. Sedang apa yang kau lakukan di tempat ini? Malaikat itu berkata, aku tengah menuliskan nama para kekasih Tuhan. Kemudian Abul Al-Azim berkata, adakah namaku di antara nama para kekasih Tuhan? Malaikat itu berkata, Allah tidak memerintahkan kepadaku untuk menuliskan namamu di antara nama para kekasihnya. Tetapi kalau begitu, kata Abul Al-Azim, siapakah para kekasih Tuhan itu? Malaikat itu berkata, mereka yang dalam hidupnya terpinggirkan dan tersisihkan, mereka yang kebahagiaannya terampas, mereka yang tidak pernah dipedulikan oleh manusia yang lain. Mereka lah para kekasih Tuhan. Abul Azim kemudian berkata, jika demikian dan aku bukan di antara para kekasih Tuhan, biarlah aku melayani para kekasih Tuhan. Karena itu di bulan Ramadan itu Abul Azim berusaha dengan sangat luar biasa untuk berusaha mencintai fakir dan miskin, membagikan kebaikan bagi mereka, menebarkan sedikit harta yang mungkin diperlukan untuk kehidupan kaum fakir dan miskin. Di ujung dari bulan suci Ramadan, peristiwa yang sama terjadi. Ia dapati malaikat yang sama dengan cahaya yang luar biasa tengah menuliskan di satu kitab yang luar biasa. Ia bertanya kembali, sedang apa engkau di tempat ini? Malaikat itu berkata, aku tengah menuliskan nama para kekasih Tuhan. Abul Azim bertanya dengan pertanyaan yang sama, apakah namaku ada di antara nama para kekasih Tuhan? Malaikat itu berkata, Allah memerintahkan kepadaku untuk menuliskan namamu pada urutan yang paling atas, karena engkau telah melayani para kekasih Allah. Mungkin ibadah kita sedikit, kita sulit untuk tidur malam, kita sulit untuk beribadah pada malam hari. Mungkin bacaan Quran kita tidak sebaik para qori-qori yang luar biasa, atau waktu-waktu kita masih disibukkan dengan beragam usaha, tapi masih sempat kita untuk menggapai kemudian kemuliaan di bulan suci ini dengan mencintai para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana bil qasim Muhammad wa ala ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabihi al mayamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت وترحمت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. Marilah hadirin sejenak kita mengadakan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, ini adalah bulan yang utama, bulan yang kau muliakan di antara seluruh bulan. Ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang mulia di hadapanmu ya Allah. Ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami, maafkan seluruh keburukan kami, tutupilah beragam kejelekan kami. Allahumma ya Allah, berikan kesabaran yang banyak pada kami ya Allah, melewati beragam ujian dan ujianmu ya Allah. Allahumma ya Allah, berikan kemuliaan juga kepada kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup maupun mereka yang telah ada di alam kubur mereka ya Allah. Allahumma ya Allah, demi hak bulan yang utama ini, luaskan kubur kedua orang tua kami, maafkan setiap kesalahan mereka ya Allah, turunkan kasih sayangmu untuk mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka taman di antara taman surgamu ya Allah. Setiap kebaikan yang kami kerjakan ya Allah, alirkan itu semua untuk kedua orang tua kami ya Allah. Setiap kejelekan-kejelekan kami ya Allah, tutuplah dari pandangan kedua orang tua kami ya Allah. Jangan permalukan kedua orang tua kami ya Allah atas perbuatan dan perilaku yang jelek dari diri kami. Allahumma ya Allah,
Kami mohon kepada-Mu ya Allah, muliakanlah kami, tutupi segala aib kami, mudahkan kehidupan kami. Di antara kami ada yang sakit, sembuhkanlah ya Allah. Di antara kami ada yang tengah kesulitan, lapangkanlah ya Allah. Di antara kami ada yang sedang bermasalah dalam kehidupan rumah tangganya ya Allah, perbaikilah ya Allah. Jadikan rumah tangga mereka rumah tangga yang tentram ya Allah, yang penuh dengan kasih sayang. Allahumma ya Allah, lindungilah anak-anak keturunan kami ya Allah, muliakan mereka ya Allah. Jangan biarkan mereka ya Allah terjerumus dalam beragam keburukan ya Allah yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Jagalah anak-anak keturunan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, hilangkan penyakit yang tengah mewabah saat ini ya Allah. Sembuhkan dari saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit saat ini ya Allah. Kembalikan mereka pada keluarga mereka dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma ya Allah, tuntunlah kami untuk sujud dan tunduk di bulan utama ini ya Allah. Jangan biarkan keutamaan-keutamaan ini lewat begitu saja dari diri kami ya Allah. Tanamkan di hati kami kecintaan kepada saudara-saudara kami yang fakir ya Allah. Kuatkan kami untuk membantu mereka ya Allah, menegakkan kehidupan mereka ya Allah, menenteramkan mereka dalam kehidupan dunia ini ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hadat ibadallah. Inna Allaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.